Oke, kali ini kita akan membahas 3 anaknya Dewa Izanagi yang tercipta ketika Izanagi berhasil lolos dari Yomi Underworld. Karena Dewa Izanagi merasa dirinya masih kotor, masih merasa terkontaminasi karena habis dari Underworld. Dia mensucikan diri di sungai. Nama ritual pensucian diri ini adalah Misogi. Kalau kalian mau tahu cerita sebelumnya kenapa Dewa Izanagi pergi ke Underworld, kalian cek aja card yang ada di bagian atas video ini. Atau kalau kalian dari smartphone, scroll aja di deskripsi videonya. Nah, jadi Izanagi itu mensucikan diri sambil menangis karena ya pisah sama Izanami ya kan. Ketika dia lagi mensucikan diri, air yang menetes dari mata kirinya menciptakan Dewi Amaterasu, dan dari tetesan air dari mata kanannya menciptakan Dewa Tsukuyomi, dan tetesan air dari hidungnya menciptakan Dewa Susanoo. Jadi Amaterasu paling tua ya, Susanoo yang paling muda, dan Tsukuyomi tengah-tengah, anak kedua. Mereka bertiga disebut sebagai Mihashira Nouzu no Mikoto. Dengan menerima perintah dari Izanagi, Amaterasu menguasai matahari, Tsukuyomi menguasai bulan, dan Susanoo menguasai lautan. Dan juga Susanoo ini dikenal sebagai dewa badai ya. Nah, Amaterasu dan Tsukuyomi ini menjalankan tugas bersama, yaitu menguasai langit. Jadi awalnya matahari dan bulan itu nggak terpisah. Mereka ya barengan di langit. Dan karena mereka selalu bersama menjalankan tugas, jadi terasa dekat lah kan. Dan mereka pun menikah. Nah, ada cerita kenapa matahari dan bulan ini jadinya terpisah. Jadi Dewi Matahari, Amaterasu, diundang ke perjamuan makan Dewi Ukemochi no Kami, Dewi Makanan. Nah, karena Amaterasu nggak bisa hadir, dia pun minta tolong kepada Tsukuyomi untuk menggantikannya. Dewa Tsukuyomi setuju dan datanglah dia ke perjamuan makan itu. Nah, di situ Ukemochi menjamu Tsukuyomi dengan makanan yang sangat enak dan lezat. Dan ini membuat Tsukuyomi penasaran, dari mana datangnya makanan yang enak dan lezat ini. Ngintip lah kan dia, ngintip Ukemochi, dan di situ dia kaget. Ternyata Dewi Ukemochi menghasilkan makanan dengan cara yang menjijikkan. Makanannya itu keluar dari mulutnya Ukemochi, kayak dimuntahkan atau diludahkan gitu. Dari telinganya juga keluar sayur-sayuran, dan dari lubang hidungnya pun juga keluar makanan, serta dari lubang-lubang yang lain. Mengetahui bagaimana makanan itu disajikan, Dewa Tsukuyomi merasa jijik. Dia langsung menebas leher Dewi Ukemochi dan membuang semua makanan yang udah disajikan tadi. Nah, makanan yang jatuh ke bumi, yang turun ke bumi, menjadi tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. Kayak tumbuhlah padi dan biji-bijian yang lain. Terus tumbuh juga tanaman yang menghasilkan buah-buahan. Pokoknya makanan yang dari tumbuh-tumbuhan itu, kalau dari mitos Jepang, asalnya terjadi karena cerita ini. Dan dari mayat Ukemochi menghasilkan beberapa hewan, seperti ulat. Nah, mengetahui hal itu, Amaterasu marah sama Tsukuyomi. Perbuatannya sangat kejam dan kasar. Ngapain coba sampai dibunuh gitu? Diusirlah Tsukuyomi ini dari tempatnya dan dilarang untuk dekat-dekat samanya. Gak mau lagi dia sama Tsukuyomi. Dan inilah mitos terjadinya siang dan malam di mitologi Jepang. Mereka jadinya berada di posisi langit yang berseberangan. Tsukuyomi masih mengejar Amaterasu, tapi Amaterasu menjauh dari Tsukuyomi. Karena matahari ini penting untuk kehidupan, para dewa-dewi mengakui kemuliaan Dewi Amaterasu, dewi baru dari surgawi yang posisinya sekarang berada di atas beberapa dewa-dewi lainnya. Nah, adanya Amaterasu yaitu Susanoo merasa iri. Kakak-kakaknya berkuasa atas langit, dan dia sendiri yang ada di bawah menguasai lautan. Dan dipuji-puji lagi kan Dewi Amaterasu ini sama dewa-dewi yang lain. Ya, Susanoo iri lah jadinya. Nggak mood dia ngurus wilayah kekuasaannya. Dibiarkan sungai mengering sehingga ikan-ikan mati dan tumbuh-tumbuhan pun mulai mengering juga. Dan ya, ini jadi masalah. Dan karena itu dia diusir dari surga. Sebelum Susanoo pergi, dia ingin bertemu dengan kakaknya untuk terakhir kalinya. Amaterasu yang berada di dalam istananya mendengar suara guntur, dan dia tahu kalau Susanoo mau kemari. Keluarlah Amaterasu dan jumpalah sama Susanoo. Amaterasu nanya apa alasan Susanoo datang kemari. Susanoo bilang kalau dia ingin mengucapkan selamat tinggal dan pengen bertemu untuk terakhir kalinya, dan pengen nantangin juga bersaing sebagai saudara lah, bukan sebagai musuh. Jadi mereka bersaing siapa yang paling banyak menciptakan dewa
dialah pemenangnya. Susanoo memberikan pedangnya ke Amaterasu. Amaterasu mematahkan pedang itu dan tercipta 3 dewi. Kemudian Susanoo menggunakan kalung manik-maniknya Amaterasu, menghancurkannya dengan mulut, dan terciptalah 5 dewa. Nah, Susanoo merasa senang karena dia merasa menang. Dia menciptakan 5 dewa, sedangkan Amaterasu cuma 3. Cuman Amaterasu nolak itu. Katanya dialah yang menang karena 5 dewa itu dari kalung manik-maniknya dia. Jadi Amaterasu yang menang. Nah, bentrokan argumen itu membuat Dewa Susanoo marah. Dia menghancurkan istana kakaknya itu. Dan yang terburuknya, Susanoo melemparkan kuda dewa milik Amaterasu ke tempat dewi-dewinya Amaterasu menenun pakaian dewa. Dari atas dilempar ke bawah. Dan salah satu dewi yang menenun itu mengalami kecelakaan dan sekarat. Nah, Dewi Amaterasu merasa sangat hancur. Cemana lah kan istananya hancur. Dewi-dewinya juga ada satu yang sekarat. Dan pelakunya itu adalah adiknya sendiri ya kan. Sakit hati kali lah Amaterasu ini. Dia pun gak mau menjalankan tugasnya sebagai Dewi Matahari. Ngambek dia. Pergilah dia ke sebuah gua. Kemudian ditutup pintu masuk gua itu dengan batu besar. Karena Amaterasu gak mau keluar menjalankan tugasnya, bumi berubah menjadi gelap dan dingin. Pohon-pohon mulai layu dan beberapa makhluk hidup udah ada yang mati. Dan udah banyak juga dewa-dewi yang membujuk Amaterasu. Tapi Amaterasu tetap gak mau keluar. Dewa Amoikane, dewa kecerdasan dan kebijaksanaan, menyadari kalau Dewi Amaterasu udah gak bisa dibujuk lagi. Mereka harus mikirin cara lain. Minta tolonglah mereka kepada Dewa Ishikoridome. Untuk membuat cermin. Dan terciptalah cermin Yatano Kagami. Cermin itu digantung di pohon yang berada di depan pintu masuk gua tempat Amaterasu berada. Kemudian Dewi Fajar Uzume atau Ameno Uzume menari di hadapan para dewa-dewi, diiringi dengan musik. Bisa dibilang mereka mengadakan pesta lah di dekat gua tempat Amaterasu berada. Nah, Amaterasu mendengar suara musik dan suara tawa dari para dewa-dewi. Penasaran lah kan sang Dewi Matahari ini? Ada apa di luar kok meriah banget gitu kan? Dibuka pintunya dikit, ngintip dulu dia, dan Amaterasu terkejut. Kok para dewa punya dewi yang bersinar selain dirinya? Pergilah dia mendekat ke cermin itu. Ceritanya dia belum tahu cermin. Pergilah dia dan meninggalkan gua. Nah, ketika dia meninggalkan gua, langsung terlihat perbedaannya terhadap dunia. Dunia langsung terselimuti oleh sinar matahari. Dan Dewa Tajikarau, dewa kekuatan, dari belakang langsung cepat-cepat menutup pintu masuk gua dengan batu. Dan ketika Dewi Amaterasu udah dekat, dia sadar ternyata itu adalah refleksi dari cermin. Ternyata itu adalah bayangannya, bukan dewi baru. Diperhatikan lagi sama dia, ternyata dia cantik dan hebat. Harusnya dia nggak usah sembunyi tadi. Dia sadar tindakannya yang sebelumnya itu adalah tindakan yang salah. Dan Amaterasu pun menjalankan tugasnya lagi. Para dewa-dewi menghargai kembalinya Dewi Matahari. Dan itu pun menciptakan kebahagiaan. Dan untuk Susanoo, karena dia pelaku yang bikin Dewi Amaterasu marah dan sakit hati, para dewa menghukum Susanoo. Dipangkas rambut dan janggutnya, baru diusir dengan cara yang tidak terhormat. Dari surga, Susanoo turun di dekat sungai Hei. Dia berkeliaran di sepanjang sungai. Sampailah terdengar suara tangisan. Dicarinyalah sumber suara itu, dan Dewa Susanoo menemukan 3 manusia yang lagi sedih. Seorang kakek dan nenek. Baru satu lagi anaknya mereka yang masih gadis. Mereka ini nangisnya ngeri kali dan dibarengi juga dengan rasa takut. Susanoo bertanya apa yang membuat mereka menangis. Kakek itu pun menjelaskan, awalnya mereka mempunyai 8 putri. Tapi ular naga Orochi, ular naga berkepala 8, memakan mereka satu persatu tiap tahunnya. Dan gadis yang berada di samping mereka adalah anak terakhir mereka. 7-nya udah dimakan. Dan yang ke-8 nanti mau dimakannya juga untuk persembahan tahun ini. Udah tertekan banget kan kakek dan nenek itu. Udah tua, anak tinggal satu-satunya mau dimakan. Sedih kali rasanya mereka. Nah, Dewa Susanoo menawarkan perjanjian. Kalau dia bisa membunuh ular naga Orochi, dia boleh menikahi anak mereka. Kakek dan nenek itu setuju. Dan dengan instruksi dari Dewa Susanoo, mereka menyiapkan 8 wadah yang berisi sake,
yang sangat memabukkan. Karena Susanoo tahu Orochi ini sangat kuat, harus pakai akal juga untuk ngalahin dia. Nah, setelah beberapa saat muncullah ular naga Orochi dengan napas api yang menyembur dari 8 kepalanya. Terus naga itu mencium bau sake. Karena nggak bisa menahan diri, ular naga itu pun meminum sake yang ada di situ. Akibatnya ular itu pingsan dalam keadaan mabuk. Dan di saat itu juga Dewa Susanoo langsung menyerang dan dia berhasil memenggal satu kepalanya Orochi. Pas satu kepalanya itu terpenggal, kepala-kepala yang lain bangun dan langsung menyerang Susanoo. Terjadilah pertempuran antara Susanoo dan Orochi. Serangan demi serangan dari Orochi berhasil dihindari oleh Susanoo dengan kekuatan kilat dan petirnya. Susanoo kan selain dewa laut, dia itu dewa badai. Jadi setidaknya dia punyalah elemen petir ya kan. Nah, selain berhasil menghindar, kalau ada kesempatan Susanoo menyerang balik. Dan singkat cerita, Dewa Susanoo berhasil memenggal kepala Orochi satu persatu. Nah, tapi badannya masih gerak-gerak, mau dicincang lah kan sama Susanoo. Tapi pas ditebas dengan kuat, pedangnya Susanoo patah. Ternyata di dalam tubuh atau di dalam ekor, ada juga yang bilang dalam ekor, ada sebuah pedang. Dewa Susanoo menyadari pedang ini bukan pedang biasa. Nilai dari pedang ini pasti sangat besar. Pedang itu adalah Kusanagi. Susanoo kemudian pergi ke tempatnya Amaterasu dan memberikan pedang Kusanagi itu ke dia. Dewa Susanoo menganggap ini sebagai permintaan maafnya karena udah merusak istananya Amaterasu. Dan yap, Amaterasu menerima permintaan maaf itu. Dan Amaterasu menjadi semakin keren dengan membawa pedang Kusanagi. Kemudian Susanoo pergi menemui calon istrinya, gadis yang diselamatin sama Susanoo. Nama gadis itu adalah Kushina Dahime, mamanya Naruto. Nah, katanya pedang itu ada di dunia nyata ini. Ceklah di Shopee, pasti ada. Harganya 200 ribuan. Bukan yang itu ya, itu KW. Jadi pedang Kusanagi yang ada pada Amaterasu diberikan lagi kepada cucunya, Ninigi. Ninigi turun ke bumi dan menjadi penguasa Jepang dan dia berhubungan dengan kaisar Jepang di sana. Nah, pedang Kusanagi yang dibawa sama Ninigi menjadi salah satu harta yang sangat berharga di kekaisaran Jepang, tapi keberadaannya disembunyikan dan gak ada yang boleh tahu atau gak ada yang boleh lihat. Mungkin orang-orang tertentu aja yang boleh melihat pedang Kusanagi. Dan ya, itu udah jadi tradisi, orang-orang tertentu aja yang bisa melihat Kusanagi. Jadi gak ada yang tahu bentuk pasti dari pedang Kusanagi. Oke, jadi bahas pedang ya. Jadi itu aja untuk konten kali ini. Semoga terhibur dan sampai jumpa di next video. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of